yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu pada usia ke-40 tahun. Nah, seorang guru itu sebenarnya juga seorang dakwah, yaitu menyampaikan ajaran Islam guna menguatkan keimanan dari peserta didiknya. Nah, untuk apa sih kita mempelajari dakwah? Tujuannya yaitu setelah proses belajar yang diharapkan, siswa dapat menghargai adanya perintah berdakwah dalam Islam. Yang kedua, siswa dapat mengamalkan dakwah sebagai implementasi dari surat-surat dan hadis yang akan kita bahas nanti. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan diri bersikap religius, jujur, toleransi, disiplin, dan tanggung jawab. Yang keempat, siswa dapat membiasakan diri bersikap sebagai seorang pendakwah sesuai dengan surat dan hadis yang akan kita bahas nanti. Yang selanjutnya, siswa dapat memahami ayat-ayat tentang kewajiban berdakwah. Terus, siswa dapat mengidentifikasi ayat-ayat tersebut dan selanjutnya dapat menjelaskan ayat-ayat tersebut. Dan yang terakhir, dapat mempraktikkan kandungan dari isi Al-Quran dan hadis tentang perintah berdakwah. Jadi ini kita akan membahas beberapa ayat dan hadis yang akan menjelaskan tentang dakwah. Yang pertama, Quran surat An-Nahl ayat 125. Ya, dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sabili rabbaka bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, setelah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kandungan dari surat An-Nahl ayat 125 ini yaitu menjelaskan tentang metode dakwah. Metode dakwah itu ada 3. Yang pertama al-hikmah, yang kedua al-mau'idhah, dan yang ketiga al-mujadalah. Al-hikmah atau bijaksana yaitu seorang dai ketika menjelaskan tentang sesuatu hal itu harus mengetahui ilmu-ilmu apa saja yang melingkupinya. Misalnya, ketika seorang dai itu akan menjelaskan tentang kewajiban sholat, maka dia juga harus mengetahui dalil dari kewajiban sholat itu apa, hadisnya itu apa, terus kemudian tafsiran dari ayatnya itu seperti apa, terus sebelum melakukan sholat apa saja yang akan dilakukan atau syarat dan rukunnya itu seperti apa. Nah, yang kedua itu al-mau'idhah atau nasihat, yaitu ketika seorang dai menjelaskan tentang suatu hukum. Nah, ada kalanya beliau itu akan menjelaskan sesuatu yang bersifat ancaman. Nah, ketika menjelaskan tentang ancaman tersebut harus dilakukan dengan cara yang halus dan menyentuh hati bagi si pendengarnya, yaitu dengan cara misalnya seperti jadi hati ke hati, jadinya lebih menyerap gitu. Terus yang ketiga itu al-mujadalah atau tanya jawab. Nah, ketika seorang dai beradu argumentasi atau melakukan tanya jawab itu harus dilakukan dengan cara yang sopan santun, harus mengutamakan kesopanan. Yang kedua dengan cara yang halus, tidak boleh membentak-bentak apalagi sampai berkata yang kasar. Sampai sini paham? Paham. Ayat yang kedua yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman mu'minin fa in asayta faqul inni bari'un mimma ta'malun. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah,
Nah, Nabi Muhammad sendiri melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilaksanakan selama 3 tahun. Dan selama periode 3 tahun ini, beliau hanya mendapatkan kurang lebih pengikut sebanyak 49 orang. Nah, surat Asy-Syu'ara ini menjelaskan tentang perintah sekaligus menjadi petunjuk bagi semua pelaku dakwah untuk memulai dakwah dari dirinya dan orang-orang terdekat. Kenapa kok dari dirinya dan orang-orang terdekat? Karena perilaku melanggar dan merusak yang berdampak pada perjalanan dakwah pada umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat, misalnya keluarga dan lingkungan. Nah, perintah dakwah yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan sampai 216 ini diungkapkan dengan istilah al-indar, yaitu ajakan yang mengandung unsur peringatan dan ancaman akan datangnya azab Allah, tetapi harus tetap disampaikan dengan cara yang lembut dan mengedepankan kesopanan. Jadi surat Asy-Syu'ara ini pada intinya adalah menjelaskan tentang perintah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau mengutamakan dakwah pada awal periode yaitu kepada orang yang terdekat. Selanjutnya yaitu surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Silakan dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainaka al-mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokmu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 ini menjelaskan tentang perintah dakwah secara terang-terangan. Jadi setelah 3 tahun Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi, pada tahun keempat setelah datangnya surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 ini, Nabi kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan. Ayat ini menjelaskan tentang babak baru dakwah Islam di Makkah dimulai, yaitu dakwah bil jahr. Artinya, dakwah yang dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, tidak lagi menghiraukan ancaman yang dilancarkan orang musyrik, karena Allah menjaga keselamatan beliau dari tipu daya mereka. Jaminan keselamatan ini tidak hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga kepada pelaku dakwah Islam yang lain. Allah juga memerintahkan Nabi untuk tidak mengharapkan respon positif dari orang-orang musyrik yang telah teguh dengan kemusyrikannya. Jadi ketika seorang itu melakukan dakwah, ya hal yang harus diperhatikan adalah jangan pernah mengharapkan respon positif. Ketika kalian melakukan dakwah, yang penting itu berdakwah saja, tidak usah nanti nek wong itu gak gelem melu aku kepiye, gak usah memikirkan hal itu. Dan yang terakhir yaitu hadis tentang dakwah. Ayo dibaca bersama-sama. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dari min ujurihim syai'an wa man da'a ila hulalatin kana alaihi minal ismi mislu Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala atas perbuatan baiknya itu serta pahala yang mengikuti dan melaksanakan kebaikan dengan tanpa berkurang sedikit pun. Sebaliknya, bagi siapa saja yang mengajak kesesatan atau kemungkaran, maka dia mendapat dosa sebagaimana atas perbuatannya sendiri ditambah dosa sebanyak dosa orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi hadis tersebut itu menjelaskan tentang siapa yang menunjukkan seseorang melakukan kebaikan, maka baginya pahala serta pahala orang yang mengikutinya.
Sebaliknya, orang-orang yang menyebabkan orang lain berbuat kemaksiatan di muka bumi akan mendapat limpahan dosa serta orang yang terpengaruh dengannya. Jadi hadis ini itu menjelaskan tentang ganjaran orang yang mengajak kepada sesuatu, melakukan suatu perbuatan. Ketika kita mengajak orang untuk melaksanakan, misalnya melaksanakan sholat, maka kita juga akan mendapat pahala seperti orang yang melaksanakan sholat itu. Sebaliknya, ketika kita mengajak seseorang untuk melaksanakan kemaksiatan, maka kita akan mendapatkan dosa sebanyak kita melakukan kemaksiatan, ditambah lagi dosa orang yang melakukan kemaksiatan karena kita ajak. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Sini kelompok pertama dan yang itu kelompok kedua. Kelompok pertama silahkan diskusikan mengenai surat An-Nahl ayat 125 dan surat Asy-Syu'ara. Dan yang kelompok kedua mendiskusikan surat Al-Hijr dan juga hadis Nabi. Silakan untuk kelompok sekarang. Sekarang diskusikan apa yang sudah saya bagikan tadi selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Al-Mau'idah, nasihat atau wejangan yang mengandung unsur ancaman, artinya juru dakwah pada kesempatan tertentu harus mampu menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Meskipun yang disampaikan adalah sebuah ancaman Allah SWT, disampaikannya dengan cara yang halus, menarik, menyentuh hati lawan bicaranya. 3. Al-Mujadalah, artinya bahwa seorang juru dakwah beradu argumentasi dengan lawan bicaranya. Harus dilakukan dengan cara yang baik, ungkapan yang halus, mengedepankan sopan santun, tidak menggunakan suara yang keras apalagi membentak. Hadis ini menjelaskan tentang ganjaran orang yang mengajak seseorang melakukan sesuatu. Siapa yang menunjukkan seseorang melakukan kebaikan, maka bagaimana baginya pahala seperti pahala yang diterima oleh orang melakukannya tanpa berkurang sedikit pun pahalanya. Hadis ini memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk mengiatkan dakwah Islam kepada siapa saja, kapan dan dimanapun. Oke, waktunya habis. Sekarang salah satu dari masing-masing anggota kelompok silakan bertukar posisi dengan kelompok yang lain. Sekarang. Kemudian diskusikan kembali apa yang sudah kalian diskusikan tadi di kelompok masing-masing dengan kelompok baru. Silakan bertukar informasinya. Surat An-Nahl ayat 125 menjelaskan tentang metode dakwah yaitu al-hikmah bijaksana, al-mau'idah nasihat, al-mujadalah berargumentasi atau tanya jawab. Al-hikmah adalah pengetahuan yang mendalam tentang kandungan Al-Quran dan Al-Sunnah serta dalil-dalil yang kuat. Al-mau'idah yaitu nasihat atau wejangan yang mengandung unsur ancaman atau al-zajan. Al-mujadalah artinya bahwa seorang juru dakwah beradu argumentasi dengan lawan bicaranya. Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 menjelaskan tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi, yakni dakwah yang dilakukan kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya. 94 sampai 96 menjelaskan tentang dakwah secara terang-terangan, dakwah bil jahar, yaitu dakwah yang dilakukan secara terbuka dan terang-terangan ini tidak lagi menghiraukan ancaman yang dilancarkan oleh orang musyrik, karena Allah SWT menjaga keselamatan beliau dari tipu daya mereka. Jaminan keselamatan ini tidak hanya diberikan kepada Nabi saja, tetapi semua pelaku dakwah Islam. Hadis dari riwayat Abu Dawud Ahmad Nasai menjelaskan tentang ganjaran orang yang mengajak seseorang melakukan sesuatu, yaitu orang yang mengajak kebaikan akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya, dan orang yang mengajak kesesatan akan mendapat dosa seperti orang yang melakukannya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan masing-masing dari tamu yang dari kelompok
kalian silahkan kembali ke kelompok awal. Kemudian silahkan kalian diskusikan kembali apa yang kalian dapatkan di kelompok masing-masing yang sebelumnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 215 sampai 216 menjelaskan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ayat ini merupakan perintah bagi semua pelaku dakwah untuk memulai dakwah dan dirinya dan orang-orang terdekat, karena perilaku melanggar dan merusak yang berdampak pada perjalanan dakwah pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang terdekat yang berasal dari keluarga dan lingkungan. Juga menjelaskan bahwa orang-orang yang menyebabkan orang lain berbuat kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi ini akan mendapat limpahan dosa yang terpengaruh dengannya. Waktunya habis, sekarang masing-masing dari kelompok silahkan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Ayo kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maju satu. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kandungan dari surat An-Nahl ayat 125 dan surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. An-Nahl ayat 125 menjelaskan tentang metode dakwah yaitu al-hikmah bijaksana, al-mau'idhah nasihat, al-mujadalah berargumentasi atau tanya jawab. Al-hikmah adalah pengetahuan yang mendalam tentang kandungan Al-Quran dan Al-Sunnah serta dalil-dalil yang kuat. Artinya bahwa seorang juru dakwah harus membekali dirinya dengan ilmu yang dibutuhkan dalam kegiatan dakwahnya, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil serta mampu melakukan istidlal dengan benar. 2. Al-mau'idhah yaitu nasihat atau wejangan yang mengandung unsur ancaman. Artinya, juru dakwah pada kesempatan tertentu harus mampu menyampaikan pesan-pesan Al-Quran meskipun yang disampaikan adalah sebuah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikannya dengan cara yang halus, menarik, dan menyentuh hati lawan bicaranya. 3. Al-mujadalah artinya bahwa seorang juru dakwah beradu argumentasi dengan lawan bicaranya. Harus dilakukan dengan cara yang baik, ungkapan yang halus, mengedepankan sopan santun, tidak menggunakan suara yang keras apalagi membentak. Surat Asy-Syu'ara ayat 215 sampai 216 menjelaskan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ayat ini merupakan perintah bagi semua pelaku dakwah untuk memulai dakwah dan dirinya dan orang terdekat, karena perilaku melanggar dan merusak yang berdampak pada perjalanan dakwah pada umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat yang berasal dari keluarga dan lingkungan. Baik, ada yang ditanyakan dari kelompok pertama? Tidak. Berikan applause kepada teman kita. Ke tempat masing-masing. Kelompok 2 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Surat Al-Hujurat 94-96 menjelaskan tentang dakwah secara terang-terangan, dakwah bil jahar, yaitu dakwah yang dilakukan secara terbuka dan terang-terangan dan tidak lagi menghiraukan ancaman yang dilancarkan orang musyrik. Karena Allah menjaga keselamatan beliau dari tipu daya mereka. Jaminan keselamatan ini tidak hanya diberikan kepada Nabi saja, tetapi semua pelaku dakwah Islam. Riwayat Abu Dawud, Ahmad Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah menjelaskan tentang ganjaran orang yang mengajak seseorang melakukan sesuatu. Siapa yang menunjukkan seseorang melakukan kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang diterima oleh orang yang melakukannya tanpa berkurang sedikit pun pahalanya. Hadis ini memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk mengingatkan dakwah Islam kepada siapa saja, kapan dan dimanapun. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa orang-orang yang menyebabkan orang lain berbuat kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi ini akan mendapat limpahan dosa yang terpengaruh dengannya. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2?
Tidak. Baiklah, kalau gitu berikan aplaus kepada kelompok nomor 4. Hari ini kita sudah membahas tentang bab 1, yaitu membangun budaya kritis melalui berdakwah. Dan di dalamnya itu ada 4 poin atau 4 subbab. Yang pertama, surat An-Nahl ayat 125. Dalam surat An-Nahl itu menjelaskan tentang 3 metode dakwah, yaitu yang pertama Al-Hikmah, yang kedua Al-Mau'idah, dan yang terakhir ada Al-Mujadalah. Surat yang kedua adalah surat Al-Asy'ara ayat 214 dan 216 yang berisi tentang perintah untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau melakukan dakwah dimulai dari keluarga terdekat. Dan yang ketiga surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 yang berisi tentang perintah atau anjuran untuk melaksanakan dakwah secara terbuka, yaitu tanpa mengharapkan respon positif dari orang-orang yang tetap dalam kemusyrikannya. Dan yang terakhir adalah hadis Nabi yang berisi tentang ganjaran kepada seseorang yang mengajak melakukan suatu perbuatan. Ketika perbuatan itu merupakan suatu perbuatan kebaikan, maka orang yang mengajak akan mendapatkan pahala juga. Tetapi ketika kita mengajak kepada suatu hal yang itu mendatangkan dosa, kita akan mendapatkan dosa dan juga dosa orang yang melakukan karena mengikuti ajakan kita. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini dan juga penjelasan dari Ibu, apakah ada yang kurang paham atau yang perlu ditanyakan? Ada. Ya. Kalau tidak, PR-nya yaitu kerjakan uji kompetensi halaman 17 ya. Ya. Pembelajaran hari ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.